belum dipakai. Ini sudah dirubah tadi jadi positif, duanya diturunkan juga, kemudian ini sudah dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel ini Guru Budi. Perkenalkan saya Abang Shelo, pembawa acara. Ini Guru Budi ingin saya membuka acara. Insya Allah saya dibayar mahal oleh ini Guru Budi. Tetap semangat untuk kalian semua yang sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, tidak berkerumun. Kali ini Guru Budi akan membuat video pembelajaran tentang operasi hitung campuran bilangan bulat, yang meliputi operasi perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Baiklah teman-teman, karena saya dibayar mahal, lebih baik kita lanjutkan saja ke materi. Nanti, ini Guru Budi tidak bisa membayar saya. Wak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 . Tapi sebelum mulai jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe dan share kepada teman-teman kalian, supaya ini Guru Budi lebih bersemangat membuat video pembelajaran dan bisa membayar honor saya membawakan acara. Dan yang paling penting supaya ilmunya bisa bermanfaat. Lanjut Mang. Pernahkah kalian melihat soal seperti yang tampak di layar? Kalau kalian perhatikan soal tersebut nampak seperti mudah. Ini Guru Budi mendapatkan soal tersebut di media sosial seperti Facebook. Setelah saya cek di kolom komentar, banyak orang yang berdebat tentang cara mengerjakannya. Dan lebih mengkhawatirkannya lagi, banyak orang yang menjawab salah. Sebenarnya sangat simpel dan mudah sekali untuk mengerjakannya. Mari kita lanjut supaya kalian tidak penasaran. Jangan lupa siapkan kopi, atau cemilan lainnya supaya kalian tidak mengantuk dan tetap semangat. Tarik shish. Caranya cukup mudah. Mudah sekali, bahkan tidak mudah dua kali. Kalian hanya perlu mengikuti aturan dan tahapannya saja. Jangan sampai di skip ya, resiko tidak mengerti ditanggung kalian. Oke, Markilan, mari kita lanjutkan. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Pak Budi, mana kopi buat abang? Pelit amat. Dah capek. Silahkan Pak Guru Budi lanjutkan. Baik, terima kasih kepada abang yang sudah membuka acara ya. Maksudnya sudah membuka di awal-awal ya. Terima kasih bang, nanti bayarannya kamu ambil saja di bank ya. Nah baik, aturan pertama dalam mengerjakan operasi hitung adalah urutan pengerjaannya ya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah urutan pengerjaannya. Dimana yang pertama itu yang dikerjakan pertama itu adalah kurung, akar, pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang. Semuanya ini harus dikerjakan secara berurutan. Tidak boleh kalian mengerjakan secara acak, misalkan kurang dulu, tambah dulu, atau kali dulu. Nah itu tidak boleh ya, pokoknya harus sesuai dengan urutan pengerjaannya yang ini. Tidak boleh kalian mengerjakannya secara acak. Oke, kita lanjut. Kemudian dalam operasi hitung itu ada operasi yang sama kuat. Di antaranya adalah akar dengan pangkat itu dia sama kuat. Kemudian kali dengan bagi dia juga sama kuat, dan tambah dan kurang dia juga sama kuat atau seimbang ya. Apa itu artinya sama kuat? Contoh, saya kasih contoh, misalkan ada soal seperti ini. 2 dikurang 1 ditambah 5. Nah, menurut aturan operasi hitung, yang dikerjakan duluan adalah tambah, karena tambah ada di atas sedangkan kurang ada di bawah. Tapi ini disebutkan bahwa negatif dan positif ini dia adalah sama kuat ya. Ingat, ini sama kuat. Kalau kalian menemukan dalam satu soal itu ada yang sama kuat ya, operasi yang sama kuat. Nah, ini jika ditemukan dua operasi hitung sama kuat dalam satu soal, maka yang dikerjakan yang paling depan terlebih dahulu. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah 2 dikurangi 1 terlebih dahulu.
Walaupun tanda kurang itu di bawah tanda tambah, karena ini sama kuat, maka ingat yang dikerjakan yang paling depan terlebih dahulu. Mari kita lanjutkan. Nah, ini kalian juga harus mempelajari perkalian tanda ya. Ini sangat penting juga, jadi kalian harus hafalkan. Jadi positif dikalikan positif, dia akan menghasilkan positif. Positif kalikan negatif, dia akan menghasilkan negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, dia akan menghasilkan positif. Dan ini juga berlaku untuk pembagian. Jadi misalkan ini diganti sama pembagian, nah ini sama aja ya, isinya sama aja seperti ini. Jadi positif bagi positif, ya positif. Seperti itu ya. Atau kalian, jika kalian sulit untuk menghafalkannya, kalian boleh memisalkan positif ini menjadi orang yang normal. Ini maaf ya, sedikit ini normal. Sedangkan yang negatif ini kita misalkan menjadi orang yang gila, misalkan gila ya, maaf. Jadi misalkan yang positif ini normal, orang normal mengobrol dengan orang gila itu nyambung atau tidak? Pasti tidak nyambung, makanya dia akan negatif. Kalau orang gila ngobrol dengan orang gila, pasti dia nyambung karena dua-duanya gila. Kalau nyambung positif, kalau nggak nyambung negatif ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ikuti tahapan pengerjaannya. Jadi kalian harus mengikuti tahapan atau urut-urutan pengerjaannya ya, supaya kalian mendapatkan nilai yang bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, ini soal yang tadi ya. 2 dikali 2 ditambah 2 dibagi 2 dikurang negatif 2 ditambah negatif 2 dan seterusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama kali adalah cari operasi hitung yang berdekatan ya, operasi hitung yang berdekatan. Cari di sini yang berdekatan terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang berdekatan nih. Nih, ini yang pertama dan ini yang kedua berdekatan. Nah, setelah kalian mendapatkan operasi hitung yang berdekatan, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mengalihkan tanda yang berdekatan tersebut ya. Tanda operasi hitung yang berdekatan tersebut kalian kalikan. Contoh ini kita kalikan, ingat ke sini ya, ingat ke sini. Negatif kali negatif, negatif kali negatif, dia hasilnya adalah positif, maka ini positif. Kemudian positif kali negatif, dia hasilnya adalah, nah, lihat di tabel, positif kali negatif hasilnya adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, seperti ini. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya kita turunkan saja. Misalkan ini kita turunkan karena ini belum dipakai. Ini juga diturunkan karena belum dipakai. Ini sudah dirubah tadi jadi positif, 2-nya diturunkan juga. Kemudian ini sudah dirubah jadi negatif, 2-nya diturunkan ya. Kemudian bagi, ini kurung diturunkan, ini juga kali diturunkan karena belum dipakai. Seperti itu ya. Kemudian kalau kalian sudah menurunkan dan merubah semua operasi yang sudah berdekatan, apa yang harus kalian lakukan? Nah, barulah kalian ingat aturan tanda operasi tadi ya. Pertama yang dikerjakan adalah kurung ya. Nah, di sini kita lihat yang bawah aja karena ini yang sudah dirubah yang dirubah tandanya. Yang ini kita tidak usah lihat saja karena ini soal tadi ya. Nah, ini kita lihat sekarang kurung, kita cari kurung. Mana kurung? Oh, ini kurung. Maka inilah yang harus dikerjakan pertama ya. Pertama, dikerjakan pertama. Kalau ini bukan kurung, ini adalah dia pemisah operasi. Ini dia pemisah operasi ya. Yang berdekatan dipisahkan oleh kurung ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemudian apabila kalian sudah mengerjakan operasi yang di dalam kurung, nah ini yang merah ini kalian sudah dikerjakan 4 kurang 2, maka hasilnya dia adalah 2 ya. 4 kurang 2 dia hasilnya ada 2. Kalau kalian sudah mengerjakan ini, barulah kalian cari yang akar. Tidak ada akar, kita lanjutkan ke pangkat. Pangkat tidak ada, biasanya akar dan pangkat ini ada di kelas 7 ya, atau 1 SMP ya. Jadi untuk di kelas 6 tidak ada. Kita lihat kali, nah kita cari kali sama bagi, karena ini seimbang maka kita cari yang 2 ini aja. Kali ini 1, kemudian ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah ada ya, ini keempat ini dia adalah seimbang. Lalu bagaimana kalau misalkan bilangan tersebut
bukan bilangan, maaf, tanda tersebut seimbang, harus kita apakan? Nah, yang harus kita lakukan, ingat aturan yang tadi, jika ditemukan dua operasi hitung atau lebih sama kuat dalam satu soal, maka yang dikerjakan adalah yang paling depan. Jadi harus yang paling depan yang dikerjakannya ya. Oke, kita kembali lagi ke soal. Jadi karena tadi kita akan mengerjakan yang ini. Nah, yang dikerjakannya yang pertama kali yang mana? Nah, yang paling depan, yang ini ya. Yang pertama ini. Oke, kedua, ketiga. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Pertama, kedua, dan ketiga. Tapi yang harus kalian ingat juga adalah hati-hati, perhatikan tanda operasi di depannya. Maksudnya seperti ini ya. Nah, ini kan 2 ini dia bernilai positif, 2 ini juga dia bernilai positif. Artinya di depannya tidak ada tanda apa-apa. Contoh yang ini juga, 2 ini dia bernilai positif. Nah, ini 2 positif, tapi kalian tidak usah menyebutkan 2 positif, 2 saja. Nah, kalau yang ini dia bernilai negatif, 2 negatif 2. Contoh, ini kita kerjakan dari nomor 1 ya. 2 dikali 2, maka dia hasilnya adalah 4. Nih. Kemudian 2 positif 2 dibagi 2. Nah, positif bagi positif, dia akan menghasilkan positif. 2 bagi 2, dia akan menghasilkan angka 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ini, negatif 2 dibagi 2. Nah, kita bagikan dulu tandanya ya. Ingat, kita bagikan dulu tandanya. Negatif dibagi, ini dia bernilai positif. Kalau positif tidak usah dituliskan ya, kecuali ini penyembelahan ini ya. Negatif 2 dibagi 2. Negatif dibagi positif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. 2 dibagi 2, dia isinya adalah 1. Jadi isinya negatif 1. Nih, sudah negatif 1 ya. Yang ini belum dipakai, diturunkan. Tuh, sama tanda-tandanya ya. Tandanya diturunkan juga. Tuh. Dan yang ini belum dipakai juga, kita turunkan juga kali 2. Jelas ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kalau kalian sudah mengerjakan yang tadi, nah ini hasilnya 4 tambah 1 tambah 2 negatif 1 dikali 2. Urutannya yang harus dikerjakan tetap yang pertama adalah kali. Kalian cari dulu kali. Dari sini ada kali, ya jelas ini ada kali ya. Kita kerjakan yang ini. Ingat urutan yang tadi ya, negatif 1 dikali 2. Negatif kali positif, dia akan menghasilkan negatif. Kemudian 1 kali 2, maka dia hasilnya adalah 2. Jadi negatif 2. Nah, setelah ini mana yang harus kalian kerjakan? Karena positif dan negatif itu seimbang, maka kalian harus mengerjakan dulu dari bagian depan ya. Oke, jelas? Kalian harus mengerjakan dulu dari depan, atau 4 tambah 1 dulu ya. Bagaimana cara mengerjakan operasi penjumlahan dan pengurangan? Nah, sepertinya harus kalian hafal ya. Sebenarnya ini sudah di materi yang sebelumnya, tapi kalau misalkan kalian belum melihat video di materi sebelumnya, kalian boleh lihat di channel YouTube saya ya. Cari saja, di sana ada operasi hitung campuran bilangan bulat yang meliputi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini saya akan ajarkan sedikit dulu ya. Apabila dua tanda berbeda bertemu, maka harus dikurang dan tanda pada hasil operasi tersebut diambil dari bilangan paling besar. Contoh di sini ada negatif 2 ditambah 5, maka hasilnya adalah sama dengan 3 atau positif 3 ya. Mengapa bisa menjadi positif 3? Seperti ini caranya. Sesuai dengan aturan yang pertama, jika dua tanda operasi itu berbeda, ya ini berbeda, yang satu negatif, yang satu positif. Maka kalau berbeda bertemu, dia harus dikurang ya. Ingat, dikurang. Dengan dikurangnya yang mana kurang mana? Apakah 2 kurang 5 atau 5 kurang 2? Kalian lihat aja mana bilangan yang paling besar, apakah 2 ataukah 5? Jelas 5. Maka 5 dikurang 3 ya. Isinya adalah 5 dikurang 2, maka isinya adalah 3. Nah, ditandanya di sini apakah harus positif atau negatif? Nah, kita lihat juga mana bilangan yang paling besar, tetap 5 ya. Nah, 5 ini bernilai positif, maka isinya adalah positif 3, atau kita tulis saja angka 3 saja, tidak usah pakai positif di depannya. Jelas ya?
Kemudian apabila dua tanda sama bertemu, maka harus ditambah. Ingat, dua tanda sama ya, dua tanda sama bertemu, maka harus ditambah. Ingat ya, harus ditambah. Dan tanda pada hasil operasi tersebut diambil dari tanda pada bilangan yang paling besar juga ya, paling besar. Contoh, di sini ada negatif 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Ingat, dua tanda yang sama. Nih, ini dua tandanya sama, negatif dan negatif, positif dan positif kalau ada ya. Di sini negatif 2, negatif 5. Karena dua tanda ini sama, maka dia harus ditambahkan ya. 2 tambah 5 isinya dia adalah 7. Karena dua tandanya ini sama, maka di sini tetap tambahkan negatif 7 ya. Atau kalian bisa lihat bilangan mana yang paling besar, 5. Nah, 5 ini bernilai negatif, berarti di sini harus negatif. Jelas ya, ingat dua tanda yang sama harus dijumlahkan. Oke. Nah, balik lagi ke soal yang tadi, maka ini kita bisa menjumlahkannya. Ini dua tanda yang berbeda. Nah, ini dua tanda yang berbeda ini harus diapakan? Ingat, dikurang ya. Berarti 2 dikurangi 2 itu isinya adalah 0. 4 tambah 1 dia isinya 5. 5 tambah 0 maka dia isinya tetap 5. Jelas ya. Kita lanjut kembali. Nah, kalau kalian sudah menguasai yang barusan, soal yang barusan, nah pasti kalian bakalan bisa mengerjakan contoh soal di bawah ini ya. Ayo kita coba saja ya. Aturan yang pertama adalah cari dulu mana operasi yang saling, operasi hitung yang saling berdekatan. Nah, ini yang berdekatan yang ini. Oke, kalau sudah kalian dapatkan dan kalian cari, kita akan rubah sesuai aturan negatif dengan negatif. Negatif kali negatif dia adalah menghasilkan positif. Ya, berarti 80 yang ini nggak dipakai kita pindahkan, tetap negatif 10 supaya rapi ya. Kali 12, negatif kali negatif dia menghasilkan positif 120. Oke. Nah, sekarang aturan pengerjaan selanjutnya adalah sesudah kurung. Ada kurung nggak? Nggak ada. Kalau udah nggak ada kurung, ke akar. Akar ada nggak? Nggak ada. Ke pangkat. Pangkat ada nggak? Nggak ada. Ke kali ya. Ada kali nggak di sini? Ada nih kali. Ada bagi, ada nih bagi. Ada tambah, ada tambah. Ada kurang, tidak ada kurang ya. Ini negatif 10, ini bukan kurang. Nah, yang harus dikerjakan pertama sesuai aturan adalah kali dan bagi. Karena kali dan bagi seimbang, maka ingat kalian kalau seimbang, mana yang harus dikerjakan yang terlebih dahulu? Ya jelas, kalau seimbang yang dikerjakan yang terlebih dahulu adalah yang paling depan. Yang ini nih, yang paling depan ya. Berarti 80 dibagi negatif 10. Nah, 80 dia bernilai positif. Walaupun tidak ditulis ya, positif. Nah, sedangkan 10 itu bernilai negatif. Untuk mengerjakannya, kita kerjakan dulu tandanya terlebih dahulu. Positif dibagi negatif, ingat aturan yang tadi. Orang normal ngobrol dengan orang gila, nyambung nggak? Pasti nggak nyambung ya, maka hasilnya negatif. 80 dibagi 10, isinya adalah 8. Kemudian ini kita tulis lagi, kali 12 ditambah 120. Setelah selesai, yang harus kita kerjakan selanjutnya adalah kali ya, sesuai aturan. Maka 8 dikali 12 isinya adalah, tandanya dulu ya, negatif kali positif. Orang gila ngobrol dengan orang normal, nyambung tidak? Tidak nyambung, maka negatif. 8 dikali 12 isinya adalah 96 ditambah 120. Kemudian ingat, sekarang kita akan mengerjakan yang ini. Tapi ingat, dua tanda bertemu ya, dua tanda berbeda bertemu, maka harus diapakan? Dikurang ya, dikurang. Ingat, dikurang, ini harus dikurang. Mana yang dikurangnya? Apakah 96 dikurang 120 atau 120 dikurang 96? Kita cari yang paling besar. Yang paling besar adalah 120. Maka 120 lah yang harus dikurang 96. Yo, 120 kita kurang 96, isinya adalah 4. Dan ini adalah 2, maka isinya adalah 24. Tandanya positif atau negatif? Kita cari mana yang paling besar. Ini paling besar, dia
mempunyai nilai positif, berarti isinya positif 24. Tidak usah ditulis tambah ya, di depannya tidak usah. Jadi isinya adalah 24. Jelas? Jelas ya? Kita lanjut. Nah, ini untuk latihan soal kalian ya. Coba kalian kerjakan soal berikut ini. Apakah kalian bisa mengerjakan atau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah saya sampaikan. Kemudian kalau kalian sudah mendapatkan hasilnya, boleh kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.